Hai anak cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak cerdas, dimanapun kalian berada, baik kondisi normal ataupun kondisi pandemi, mudah-mudahan Allah selalu menjaga semangat belajar kalian. Ya, persiapan ujian praktek untuk kelas 9 ya. Jadi yang pertama mikrometer sekrup dulu, kamu lihat, kamu cek di depan. Di situ ada gambar, Ibu sudah zoom, ya, linknya sudah dibuka tadi, linknya lewat ya stefali.eng.br. Nah, kemudian kamu zoom akan muncul. Nah, ini bisa digeser-geser, bisa digeser kanan, geser kiri, tergantung dari pengujinya. Nah, tapi pokoknya di sini adalah kamu bisa membaca. Di situ terbaca berapa? 16, berapa hasil pengukurannya? Kelihatan nggak pengukurannya terbaca? 16,75. Kebaca di kalian? Kebaca. Itu hasil pengukurannya. Ya, itu hasil pengukuran. Tapi permasalahannya ketika uprak nanti dimatikan ini. Kamu tidak akan bisa membaca itu. Kamu harus membaca sendiri. Dari mana dapat 16,75? Nah, baik, Ibu akan coba untuk zoom dulu. Ibu zoom ya, kemudian Ibu screenshot. Ya. Baik, kita coba jelaskan di sini. Coba sambil mengingat kembali. Bagian-bagian pada mikrometer sekrup. Ya. Jadi saat pengukuran ada dua bagian pada mikrometer sekrup. Yang pertama ada yang namanya skala utama. Skala utama. Kalau di penggaris kan juga sama ya. Ada yang besar-besar itu 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang garis kecil-kecilnya. Nah yang besar-besar itu namanya skala utama. Ini pada mikrometer sekrup. Nah, ini skala utama. Jadi skala utamanya membacanya begini. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, seperti itu terusnya. Kalau dia di bawah berarti sebelum angka 1 berarti yang ini garis ini bacanya berapa? 0,5. Berarti 0, 0,5. Berarti bawahnya nambahnya 0,5 terus ya. 1, 2, 3. Nah gitu ya. 1 berarti ini bawahnya 1,5. 2 berarti bawahnya 2,5 dan seterusnya. Oke. Nah, untuk mikrometer sekrup itu kan biasanya digunakan untuk mengukur benda yang ukurannya kecil. Contohnya misalnya diameter apa namanya ini? Diameter cincin misalnya. Diameter cincin atau ketebalan kertas. Ketebalan kertas kan tipis sekali ya. Kalau kamu ukur pakai penggaris bisa nggak kira-kira ngukur tebal kertas? Enggak. Iya, nah kita bisa pakai namanya alatnya ini, salah satunya mikrometer sekrup. Atau kamu punya plat nomor kan, tipis kan seng. Nah, kamu mau ukur tebalnya. Susah juga ya kalau pakai penggaris, saking tipisnya. Nah, itu kita pakai mikrometer sekrup. Nah, jadi untuk mengukur benda-benda yang tipis atau ukurannya kecil. Oke, baik. Nah, jadi kita pakai nama skala utama. Nah, ini skalanya dalam satuan milimeter. Dalam satuan mm atau milimeter. Mm atau milimeter. Nah, kemudian sekarang yang samping. Yang samping ini namanya skala. Ada yang masih ingat? Skala apa namanya?
Skala nonius. Lupa ya kelas 7 ya, skala nonius. Nah, skala nonius itu dia pada mikrometer sekrup ya. Dia itu memiliki tingkat ketelitian ya. Pada skala nonius itu memiliki tingkat ketelitiannya sampai 1/100 milimeter. Ya, sampai 1/100 milimeter. Nah, kalau di penggaris itu, kamu lihat lagi penggaris, itu hanya dibagi 10 ya. Kalau penggaris itu misalnya 1 sentimeter, lewatnya cuma 1 garis kecil. Misalnya kalau di penggaris kan gini nih. Ya gini 1, ini 2, ini kan tengah-tengahnya 0,5 terus dibagi kecil-kecil gini. Nah, kalau Ibu misalnya di sini nih, berarti ini kebacanya berapa kalau penggaris? 1,4. 1,4 ya. 1,4 misalnya gitu ya, 1,4. Nah, berarti yang satu ini pada penggaris namanya skala utama. Nah, yang 0,4 ini namanya skala nonius. Jadi membacanya adalah 1 ditambah 0,4. Jadi 1,4. Tapi kalau pada penggaris adalah satuannya sentimeter. Nah, kalau pada pada skala mikrometer sekrup, dia ketelitiannya sampai dibagi 100. 1/100 atau 0,01 milimeter. Ya, tingkat kelitiannya bukan 1/10 cm lagi, tapi 1/100 milimeter, saking detailnya. Nah, sehingga cara membacanya, jadi cara membaca pengukurannya adalah menjumlahkan antara skala utama ditambah skala nonius. Nah, baik ya, ini cara membaca pengukurannya adalah menjumlahkan skala utama ditambah skala nonius. Yuk kita coba praktikkan. Bu. Ya. Yang diputar-putar itu saya lupa deh, itu buat apa Bu? Yang ada angka-angka yang buat putar-putarannya. Nah, yang diputar-putar ini yang ini. Nah, untuk mengepaskan berapa sih tepatnya gitu. Namanya mur atau baut. Nah, yang diputar-putar itu nanti yang akan mengepaskan antara berapa sih tepatnya skala noniusnya gitu. Ya, nanti kita lari ke bagian-bagian mikrometer lagi ya. Yuk, coba kita praktekkan dulu yuk cara membaca pengukurannya. Terbaca berapa skala utamanya nih? 16,5. 16 atau 16,5? 16,5. 16,5 ya, ini titik terakhir yang Ibu merahin. Nah, betul ya, ini skala utamanya. Skala utamanya terbaca 16,5 mm. Sekarang skala noniusnya. Nonius. Nah, noniusnya itu yang lurus dengan garis ini. Garis utamanya. Berapa? 25. Tapi tingkat ketelitiannya jangan lupa. Tadi 1/100 ya. Berarti 25 dikali 0,01. Berapa? 0,25. Atau 25 dibagi 100 sama aja ya. Iya. Ini kamu tinggal jumlahkan. 16 ditambah 5. 16,5, maaf 16,5 ditambah 0,25. Yuk, berapa hasilnya?
Iya, ini 5, ini 7, ini 6, ini 1. Penjumlahan koma adalah diluruskan komanya. Jadi hasilnya adalah 16,75 mm. Sesuai ya dengan tadi. Nah, kalau kamu lihat tadi hasilnya memang 16,75. Coba kita cek, mudah-mudahan belum berubah. Nah, hasilnya 16,75. Bagaimana? Mudah? Bisa dipahami yang di rumah? Bisa. Bisa. Oke. Ada yang masih bingung? Silakan yang mau bertanya. Ya, kira-kira nanti ujian seperti itu. Tapi tadi kan ada gambar mata. Gambar matanya ditutup. Nah, dan diberikan waktu. Langsung kamu jawab. Jadi misalnya di urutan Davin. Lihat gambar. Langsung ditanya sama ibu. Skala utamanya berapa? Davin langsung jawab. 16,5 mm. Skala Indonesia berapa? Davin langsung baca. 25 dikali 0,01, 0,25. Hasil pengukurannya berapa? 16,75 mm. Lanjut. Itu doang. Mudah kan? Bu, maaf Bu, yang Ya. yang sebelum ini boleh lihat lagi nggak Bu? Mau Oh, sebelum ini. Ini. Ya. Nah, cepet. Jadi bukan menulis di LKS, tapi langsung dinilai. Gitu. Jadi selesai. Gitu. Cepet. Oke, biasanya sih nggak nyampe 1 jam lah udah selesai. Berarti ntar kalau uprak nggak bisa coret-coretan dong Bu? Bisa lah, tapi nggak lama ya. Tadi yang Ibu bilang, jadi paling satu soal ini membacanya maksimal 3 menit. Tuh. Jadi kamu akan ditampilkan di layar, ya, di layar seperti ini gitu. Kan ini bisa yang tadi ini kan bisa langsung dirubah-rubah sama Ibu nih, digeser-geser. Ya, baca Davin, nah gitu misalnya. Tapi ininya dimatiin. Nah, matiin sama Ibu. Ya, seperti itu. Jadi langsung membaca. Kan cepat bacanya. Oke, berapa? Yuk, coba sekarang yang ini baca bareng-bareng. Berapa skala utamanya? Oke, taruh kegeser. Maaf. Kegeser. Sorry, kegeser. Set. Nah, udah. Itu aja. Berapa? Skala utamanya dulu. 24? 25 ya Bu? 24,5 atau 25? 24,5. Ah, betul. Skala utamanya 24,5. Oke, kamu langsung tulis coretan. 24,5. Sekarang skala noniusnya 0. Ya udah kalau 0 aja. 0 mau dikali bagi 100 ya 0 aja kan. Berarti hasilnya berapa? 24. Ya 24,5. Kita lihat, Ibu langsung cek. Loh. Kok bukan 24,5 Bu misalnya? Ayo. Iya, jadi gak apa-apa ini sengaja. Jadi kalau di angka 0, noniusnya itu tepat di 0, itu sebetulnya 25. Karena pas di 25. Ini ya, Ibu coba geser ya. Iya, gak apa-apa. Kan namanya belajar. Mana tadi? Oh, geser nih. Ya, ntar dulu. Jadi memang dia itu tepat di 25. Harus di zoom nih. 24. Nah, mentoknya di 25. Jadi udah mentok di 25. Itu memang sengaja. Karena tepatnya di 0. Kalau Ibu buat tidak di 0 misalnya. Ya, biasanya lebih mudahnya. Nah, ini coba sekarang. Tipis banget tuh. Aduh. Sengaja membuat tipis. Aduh.
Harus teliti ya, jadi harus teliti itu tipis, walaupun tipis tapi tetap kebaca. Nah sekarang ini, udah dilihatin ya. Ya nggak apa-apa deh. Skala utamanya berapa? 17,5. Ya, 17,5. Skala noniusnya 29 ya? 0,29. 0,29. Oh, berarti langsung dikali 0,01 ya. Jangan, ada yang masih bingung nggak kenapa 29 ya? Ada yang masih bingung nggak? Ya. Jadi lurusnya itu garis lurusnya di 29. Kalau masih bingung, nih Ibu sekali lagi deh screenshot. Kemudian screenshotnya sini aja. Oh ya udah biar tahu deh. Don't save. Coba sekali lagi baru kita ke jangka sorong. Cukup nggak waktunya? Waduh, waktunya tinggal sebentar lagi. Oke, jadi seperti ini. Yang masih bingung bisa dipelajari kembali. Betul, ini titiknya di sini berarti ini adalah ya, tadi adalah 17,5 mm. Ini skala utama. Kemudian skala noniusnya yang lurus dengan ini Nah, kalau ini 25 berarti kan 26, 27, 28, 29. Di sini 29. Dan ini jangan lupa ini 29 dikali 0,01 sama dengan 0,29. Nah, ditambahkan ini dilurusin ya 17,5. Dilurusin, dijumlahkan hasilnya 9771 17,79 mm. Baik, Ibu rasa 2 soal cukup ya? Cukup? Baik, kalau cukup kita langsung ke yang kedua. Yuk dibuka link yang kedua. Link yang kedua tentang jangka sorong atau vernier caliper. Ya, kita buka jangka sorong. Ya, ini jangka sorong seperti ini ya bendanya. Jadi ini ada mur, baut, bendanya dijepit di rahang itu tuh. Di tengah-tengah rahang itu bendanya dijepit. Kalau kamu mau ngukur diameter bagian tadi cincin misalkan ya, diameter bagian luarnya pakai yang bawah. Tapi kalau diameter bagian dalamnya pakai yang rahang atas dimasukkan. Oke, kemudian diputer, kita akan langsung baca. Kita akan langsung baca cara pengukurannya. Oke. Sama di sini juga ada matanya juga, ada matanya. Jadi kamu bisa belajar dari sini. Kenapa sih 50,55 dari mana dapatnya? Misal seperti itu. Nah, coba sekarang Ibu tanya, ada yang masih ingat nggak cara mengukur dengan menggunakan jangka sorong? Cari yang berhimpit, yang lurus. Iya, itu mencari skala utama atau skala nonius? Utama atau nonius? Coba kita praktikan ya. Oke, coba kita praktikan. Betul, Amel kata kuncinya ada mencari yang berhimpit, Bu. Oke. Ini Bu agak zoom. Biar terlihat nanti. Ya, yang kedua adalah jangka sorong, maaf. Jangka sorong. Ya, dia lebih teliti dari penggaris ya. Karena dia sampai tingkat ketelitiannya, oke kita tulis dulu deh. Skala utamanya, kalau dia bukan menyamping ya, kalau tadi kan samping kiri, kalau ini atas bawah. Yang atas ini namanya skala utama.
Nah, ini mirip dengan penggaris, jadi dia satuannya masih dalam sentimeter. Masih dalam sentimeter. Kalau mau dirubah ke milimeter ya silahkan. Kemudian kamu bisa cek di sini berapa sih tingkat ketelitian pada jangka sorong? Berapa di situ? Terbaca nggak? Tingkat ketelitian jangka sorong? .05 ya, Bu? Ya, ada yang pakai 0,05 mm, ada yang pakai 0,01 atau 0,010. Ini pakainya 0,05 ternyata dia. Ya udah, baik kita coba buktikan aja dulu ya. Ini tadi, sini dulu. Ini namanya skala Nonius. Ya, dia memiliki tingkat ketelitian. Kita biasanya suka pakai yang 0,01 biasanya. Yang lebih mudah 0,01. Oke ya. Kita coba hitung yang ini contohnya. Yuk baca bareng-bareng yuk. Berapa ya skala utamanya pada ini terbacanya? Jadi membacanya adalah di sini kalau kamu lihat di sini ada angka 0. Nah, ini angka 0-nya Nonius ya, ini angka 0-nya Nonius. Nah, sebelum angka 0-nya Nonius, belum itu terbaca berhenti di angka berapa utamanya? 5. Benar? Yang lain? Ibu hapus. Ya. Ibu hapus ya. Ini kan 0-nya Nonius nih. Ini 0-nya Nonius. Nah, 0. Sebelum 0-nya Nonius terberhentinya kan di garis ini. Terbaca angka 5. Nah, berarti inilah namanya skala utamanya. Jadi skala utamanya adalah 5 cm. Ya, sekarang kita akan baca yang skala Nonius. Membaca skala Noniusnya adalah tadi yang disampaikan oleh Amalia. Cari garis yang berhimpit. Garis yang Ibu kasih warna kuning ini, Nak. Ini yang ini, angka-angka ini. Cari yang garisnya berhimpit atau yang lurus dengan garis atasnya. Coba kita cek. 7,5. Angka berapa? 7,5. 7,5. Tapi ada yang paling lurus dibandingkan 7,5. 7,5 lurus yang mana? 5. 5. Ini berarti ya garisnya. Nah, ya kalau kita lihat setuju 5 paling lurus? Setuju. 5 atau 5,5 atau malah garis yang sebelahnya ini. Nah, yang Ibu kasih warna hijau deh. Hijau. Coba cek mana yang paling lurus deh. Di antara yang lurus 5, Bu. 5. Yang kuning atau yang hijau, coba lihat. Hijau ya? Kalau itu enggak ada bayang kayak berbayang begitu. Oh iya, yang hijau lebih ini. Lebih lurus ya? Lebih lurus iya. Kelihatan enggak? Oke, coba Ibu ke sini deh. Kalau ini kan lebih zoomnya lebih gede. Nah, coba kalau ini kan lebih terang tuh. Nah, coba cek. 5 atau 5,5? Sama sih, Bu. Enggak 5 Bu, 5. Yang
5,5. Maaf, 5,5. Ya nggak? 5,5 nggak yang paling lurus? Iya, yang 5 Kalau yang agak geser agak- dikit, Bu. yang 5 itu agak geser dikit kayak berbayang gitu. Memang agak butuh apa namanya diteliti lagi mana ya paling lurus. Nah, kalau yang paling kereng coba deh 5,5 kereng nggak sih kalau menurut kamu tadi? Oh, kegeser ya. Oke lah, baik kita balik lagi ke sini. Ya, kalau dilihat tadi ternyata yang paling keren adalah yang di 5,5. 5,5. Nah, ini tadi dikalikan dengan 0,01. Berapa ya, Nak? Dibagi 100. Berarti 0,055. 0,055. 0,055. Ini satuannya sentimeter ya, Nak? Sentimeter. Ini jumlahkan 5,000 cm. Ini hanya alat bantu aja ya, Nak. Kalau penjumlahan itu kan harus diluruskan koma. Nah, karena 5 cm nggak ada komanya, supaya nggak bingung, jadi diluruskan aja. 5,00. Ditambahkan, ini 5, ini 5, ini 0, ini 5 cm. Bu, kok tadi hasilnya yang tadi 50,55? Kenapa? Karena satuannya dalam milimeter. Nah, yang tadi satuannya dalam milimeter. Nah, berarti ini kalau dalam milimeter kan dikali 10 lagi. Jadi 50,55 milimeter. Gitu. Gimana? Mudah atau agak susah? Mudah. Lebih ribet daripada yang tadi. Harus lebih teliti. Lebih teliti. Coba ya kita satu lagi. Kita coba satu lagi. Yang angkanya gampang aja. Di sini deh, nggak usah gede-gede. Oh, oke. Jangan. Di sini berapa nih? 0. Oke, sini. Set. Oke, sini aja deh. Screenshot. Kita coba Ibu zoom ya, biar nanti terlihat jelas. Yuk, kita coba bareng-bareng yuk. Skala utamanya berapa? Sebelum 0. Di zoom aja deh biar kelihatan. 1,4. 1,4. Pinter. Jadi sebelum 0 ini ternyata berhenti dulu di sini titiknya. Ya, titik ini adalah 1,4. Set, Ibu kasih tanda. Skala utamanya 1,4 cm. Sekarang skala noniusnya, cari yang paling lurus. Angka berapa? 2 bukan? 2,5. 2 ada 0,5. Coba kita kasih kemungkinan. 2,5. Oh, 2,5. 2,5, 2. Kita kasih kemungkinan ya. 2. Merah, kuning. 2,5. Ada lagi? Yang lurus kira-kira? 3 enggak ya? 3 enggak, 4 enggak, 5 enggak, 6 enggak, 7 juga enggak. 8, 9, 10. Berarti cuma 2 itu kemungkinan ya. Sekarang yang paling kereng, 2 atau 2,5? 2,5. Nah, 2,5 ya. Itu bener-bener kayak nggak ada bayang-bayang gitu loh. Bener-bener lurus. Nah, oke. Apa? Kalau sering membaca pasti Anda akan makin paham. Nah, skala noniusnya adalah 2,5 dikali 0,01. 0,025. Jumlahkan ya, sama 1,4. Jumlahkan 5, 2, 4, 1. Oke.
Dia hasilnya 1,425 cm. Kalau dijadikan mili tinggal dikali 10 aja, 14,25 mili. 14,25 ya, kita buktikan bisa. Takut berubah. Ya, betul jawabannya, 14,25. Bu, Ya. berarti setelah di penjumlahan hasilnya dikali 10 lagi. Ya, kalau misalnya Semi mau kasih kali 10 lagi boleh. Oh, Tidak iya. juga tidak apa-apa Semi, tapi Semi menyebutkan satuannya dalam sentimeter. Meter. Ya, misalnya Semi hasilnya 1,425 cm, Bu, sentimeter. Oke, Ibu cek 14, oke, Ibu betulkan karena memang ini satuannya adalah milimeter. Meter. Oh. Ya. Jadi kalau Semi dan teman-teman tidak mau merubah ke milimeter tidak masalah, tapi harus disebutkan itu satuannya dalam cm, Bu, di 1,425 cm gitu. Oke. Oke, Bu, makasih, Bu. Oke, ya, baik, yang lain? Bisa? Udah mulai paham? Oke. Nah, yang terakhir. Oh, yaudah kita coba dulu deh, nanti biar kalian di rumah nggak bingung. Klik. Ya. Di pet ya, Bu? Ya, Pet. Kan pernah. Mau ke intro atau ke lab juga langsung nggak apa-apa. Ke lab aja langsung. Dah. Masih ingat kan? Masih ingat kan ngerangkai-ngerangkainya? Oh, masih nih. Masih. Nah, masih ingat. Langsung aja kalau masih ingat contoh soal. Nah, yang ini aja nih. Wah, kecil sekali tulisannya. Kebaca nggak anak di kalian ini? Baca, Bu. Baca, Bu. Baca ya. Contoh soal rangkaian listrik yang C berarti sekarang. Rangkaian listrik. Ya, diberikan 4 lampu identik sama ya, nyaris sama, dengan hambatan masing-masing 3 ohm. Nah, ingat ya, 3 ohm, oke. Sekarang kamu bikin langsung di rangkaian 3 ohm. Anda diminta untuk menyusun keempat lampu itu, terserah lampu itu mau disusun cara apa nih? Serikah, paralelkah, sehingga arus yang terukur bernilai 0,5 ampere. Jadi nanti akan menghasilkan arus sebesar 0,5 ampere bila dihubungkan dengan baterai 6 volt. Jadi baterai yang dipakai harus 6 volt. Kemudian lampu yang dipakai adalah harus 3 ohm. Oke, itu kata kuncinya. Jangan lupa hubungkan dengan saklar, voltmeter, dan ampermeter. Saklar buat apa sih saklar? Buat nyambung matiin arus. Menyambung dan menghubungkan ya arus listrik. Voltmeter buat mengukur apa? Tegangan. Ampermeter buat mengukur arus. Ya, ini buat mengukur tegangan. Jangan lupa. Oke. Ini buat mengukur arus. Yuk kita coba praktik aja. Nanti kalau nggak selesai kamu coba di rumah. Oke, kita pakai. Kita nyalakan aja semuanya nilai ya. Nilai, label, arus, semua tampilin aja. Ambil pakainya. Boleh pakai resistor ini, boleh pakai bohlam lampu. Terserah kamu mau pakai yang mana. Bohlam lampu boleh. Ada 3. Bohlam lampunya diminta 3. Bukannya 4 ya, Bu, tadi? 3 atau 4, maaf. Coba kita cek. Oh ya, 4 lampu identik 3 ohm. Ya, maaf, 4. Kita pakai 4 lampunya. Pakai lampunya jangan yang di bawah ya, nah. Kalau yang di bawah itu semakin ke bawah kan banyak lampu. Nah, itu lebih besar tuh lampunya. Ukurannya kita pakai yang kecil aja. Masih ingat cara merubahnya menjadi 3? Digeser kan? Nah, digeser aja pakai tanda panah atau tanda panahnya kamu geser. Boleh cepet. 3. Dah. Sekarang kita ganti yang ini. Klik sampai berwarna kuning. 3. Kalau mau cepet ya pakai ini. Nah, 3. Kok 5? Set. Dilepas.
Oke, sekarang ini juga 3. Ini juga 3. Dah. Kemudian ambil lampunya berapa volt tadi lampunya? Baterainya? 6. Kamu atur dulu ininya, 6 volt. 6 volt. Kamu mengatur ini dengan tepat aja udah dapat nilai. Terus apalagi tadi arusnya harus 0,5. 0,5. Oke, baik ya. Jangan lupa ini nanti voltmeter dipakai, ampermeter dipakai. Nanti tapi hubungannya. Sekarang yang kamu lakukan adalah kamu boleh menyusun seri, boleh menyusun secara paralel kan. Nah terserah hubungan kabelnya. Mau seri dulu Bu? Coba kita serikan dulu. Kita serikan dulu coba ya. Coba kalau diserikan dulu apakah dapat? Ini salah. Kalau terjadi salah dibuang aja nak, dibuang kotak sampah. Biar nggak ribet. Hubungkannya yang betul ya kabelnya. Oke. Kemudian saklarnya jangan lupa diambil saklar, taruh di sini aja saklar. Udah. Sebentar nih ya, nanggung sedikit lagi. Kita coba yang seri, nanti kalau nggak dapat kamu coba yang paralel di rumah. Oke, kita coba. Ini putus. Ya, lampu sudah nyala. Tapi kita tidak tahu berapa ya arusnya. Berapa ya? Oke, kita berarti hubungkan dengan arus itu dirangkai seri apa paralel sih arus? Ampermeter dirangkai seri apa paralel? Seri. Seri. Ini buang dulu. Oke, ini buang dulu. Kamu taruh sini kan di seri. Boleh dimiringin gini. Nah, oke, kita coba serikan. Berapa arusnya? 0,5. Sesuai nggak dengan yang diminta? Iya. Pada soal yang diminta 0,5 kan? Ya udah berarti udah dapat ini. Nah, tinggal hubungin ini ke sini. Set. Tegangannya 6 volt kan yang diminta? Sesuai. Udah jadi. Nah, berarti inilah yang kamu nanti kumpulkan screenshot. Gitu. Tapi prosesnya akan tetap kami nilai. Jadi nanti saat ujian praktek kamu menampilkan layar ini. Jadi bukan hanya kamu yang ditampilkan, tapi layar ini juga kelihatan oleh kami bagaimana proses kamu untuk membuat Bu, jadi ini DSS Bu. Gitu. Ya nanti kalau udah selesai ini kamu SS ya. Nah ini namanya hasil dari praktikum. Jadi prosesnya itu dinilai saat kamu membuat rangkaian. Nah, hasilnya juga dinilai apa benar yang dihasilkan dari. Nanti bentuknya kayak gini. Jadi nanti soal, kemudian jawaban kamu kumpulkan. Gitu. Bu. Ya. Berarti dalam proses kita ngebuat rangkaian ini berarti kelihatan Bu? Kelihatan. Nanti kan nanti diinformasikan teknisnya gimana Bu biar kelihatan. Nanti diinformasikan. Oh, oke Bu. Ya, nanti layar kamu kelihatan sama kami, kamu sedang apa kelihatan. Ya, di rumah coba-coba ya. Nah, nanti coba-coba di rumah, gimana dirangkai seri, gimana rangkai paralel, dan seterusnya dicoba-coba. Oke, kalau misal Bu, saya mau ngulang dari awal, di sini ada tanda paling pojok kanan bawah, warna kuning, seperti gambar lingkaran gitu, kamu klik aja, otomatis akan hilang semuanya. Oke, baik, mungkin itu saja untuk penjelasan persiapan UPRAK hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran hari ini sudah selesai ya nak. Mudah-mudahan bisa membantu kalian belajar di rumah. Ya, saya Bu Mei. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak cerdas.